Mereka bilang Gunung Guntur itu miniatur Semeru, kecil tapi punya jiwa yang sama gagahnya. Buat sebagian orang, gunung ini mungkin cuma nama, tapi buat yang pernah naik, mereka tahu. Guntur itu salah satu gunung paling underrated di Jawa Barat. Dari bawah, ia terlihat biasa, tapi begitu kaki mulai melangkah, lo bakal ngerasa ada sesuatu yang berbeda di setiap hembusan anginnya. Setiap langkah di sini bukan cuma perjalanan naik, tapi kisah tentang napas yang tertinggal di antara kabut, tawa yang pecah di jalur batu, dan rasa kagum waktu lihat langit tanpa batas. Saat matahari mulai naik, lo sadar capeknya gak sia-sia. Semua lelah berubah jadi tenang, semua sunyi berubah jadi cerita. Ini bukan sekedar pendakian, ini perjalanan buat nemuin versi terbaik dari diri sendiri. Selamat datang di Gunung Guntur. Gunung Guntur terletak di Garut, Jawa Barat. Dari Bandung, perjalanan ke sini kurang lebih 3 jam. Dan kayak biasa, semuanya dimulai dari rasa penasaran. Sampai akhirnya gue nyampe di penginapan sebelum pendakian besok. Besok paginya, kita ikut bareng truk pengangkut pasir yang biasa beroperasi setiap pagi. Sambil duduk di bak belakang, pemandangannya luar biasa. Gunung di depan, lembah di sisi jalan, dan kadang truk harus mundur dulu karena jalanannya licin banget. Ngerasain perjalanan yang gak selalu mulus, tapi penuh cerita. Guys, kita baru sampai base camp, kita mau makan dulu sebelum. Kita lagi di base camp, kita mau makan dulu. Muka kita masih semangat. Kita lihat dulu di pos selanjutnya, guys. Sampai di base camp, kita sarapan santai dulu sambil siapin tenaga buat naik. Setelah itu, lanjut registrasi, isi data pendakian, dan ngurus simaksi. Di sini ada satu hal yang menarik. Pendakian via Cikahuripan cukup ketat soal sampah. Semua barang dicek dulu, biar nggak ada yang ninggalin jejak selain langkah. Sambil nunggu giliran naik, kita sempat ngobrol-ngobrol, nebak-nebak jalurnya bakal seganas apa. Soalnya ini pertama kalinya kita naik Gunung Guntur. Campur antara deg-degan, penasaran, tapi juga nggak sabar buat lihat pemandangan di atas nanti. Drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to... Dirasa cukup, akhirnya kita mulai jalan. Wajah masih ceria, semangat masih penuh. Kayaknya belum kepikiran tanjakan di depan. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Seperti kebanyakan gunung, dari base camp ke pos 1 kita ngelewatin perkebunan warga. Tapi bedanya, di sini kita langsung disuguhi pemandangan yang luar biasa. Jalan perlahan mulai berubah, dari tanah biasa jadi bebatuan dan pasir halus. Kabut tipis mulai turun. Udara pagi masih seger banget, bikin kita sempat berhenti beberapa kali, cuman buat nikmatin suasananya. Dan dari sini, perjalanan baru benar-benar dimulai. Langkah pertama menuju puncak Gunung Guntur. Perjalanan menuju pos 1 masih terasa ringan. Jalurnya landai, di kiri kanan masih kelihatan kebun warga. Dan suara ayam kadang masih kedengaran dari bawah. Di dekat area perkebunan ini ada satu sumber mata air. Dan ini satu-satunya di jalur pendakian. Jadi kalian wajib banget isi botol di sini. Pastiin air cukup sampai atas, karena setelah ini udah nggak bakal nemu sumber lagi.
Sinar matahari pelan-pelan nyorot lewat sela pepohonan. Kabut tipis masih ngelayang. Dan udara pagi rasanya bersih banget. Yang cuma bisa lo dapetin di awal pendakian kayak gini. Pelan-pelan jalurnya mulai menanjak. Napas terasa berat, langkah ikut melambat. Kami sempat berhenti sejenak, bukan cuma buat istirahatin kaki, tapi juga buat ngeliat ke belakang. Di sana, jejak yang barusan kami lalui perlahan diselimuti kabut, seolah gunung sengaja menutupi kisah di bawah. Udara udah mulai lebih hangat, matahari makin tinggi, kita kira pos 1 masih jauh. Ternyata di depan udah kelihatan papan kecil bertulisan pos 1. Sedikit lega, sedikit kaget juga. Ternyata secepat itu ya kita nyampe. Pos 1. Akhirnya setelah kurang lebih 1,5 jam jalan, kita sampai juga di pos 1. Harusnya sih bisa lebih cepat, tapi ya kita terlalu sering berhenti. Kadang buat foto, ngopi, kadang cuma buat diem dan nikmati suasana. Begitu nyampe, langsung disambut pemandangan yang gak main-main. Kabut tipis masih nempel di lereng, dan dari sini kelihatan jelas betapa luasnya kaki Gunung Guntur. Anginnya sejuk banget, udaranya bersih, dan buat sekarang semuanya terasa pas, tenang, sederhana, tapi indah banget. Sometimes all the pieces break, but I hold you close and the lines are right, where the stars gently gleam at night. It won't matter how hard I try to get you off my mind. You're as soothing as the moon. Setelah istirahat cukup lama, kami kembali melangkah. Kereo dikencangkan, langkah disiapkan, dan jalur di depan mulai berubah. Tanah yang semula padat kini berpasir. Setiap pijakan terasa goyah, sementara kabut turun makin tebal, menelan suara, menyisakan hening yang anehnya menenangkan. Tanjakan makin terasa, vegetasi masih terbuka, dan angin berhembus tanpa penghalang, membawa dingin yang menggigit, tapi juga menenangkan. Kadang jauh di depan hilang dari pandangan, tertutup kabut yang menari di antara batu dan ilalang. Di titik ini, Gunung Guntur mulai menunjukkan karakternya. Di beberapa titik, jalurnya udah murni pasir. Setiap kali kaki naik, separuhnya turun lagi. Kayak diuji sama gunung, seberapa sabar kita jalan. Kabut masih turun, angin makin kencang, suara cuma sisa nafas dan gesekan langkah. Di titik ini, semuanya kayak berhenti sebentar. Cuma kita, angin, dan sunyi yang tenang banget. Gunung Guntur itu makin ke atas, makin bikin kita ngerasa kecil. Tapi hidup. Akhirnya kita nyampe juga di pos 2. Anginnya mulai kencang, kabut pelan-pelan naik. Tapi kita nggak berhenti di sini. Masih ada jalur panjang di depan yang udah nunggu.
Beberapa kali kita berhenti cuma buat ngeliat sekeliling. Kabut yang lewat, sinar matahari yang nyelip di antaranya. Kayak lukisan yang hidup di depan mata. Dari atas kelihatan jelas jalur yang kita lewatin. Garis pasir kecil di tengah gunung besar. Kecil, tapi terus bergerak naik. Kita sempat istirahat sebentar, cuma diam, ngatur nafas sambil lihat awan jalan pelan di bawah kita. Kadang gak perlu banyak kata, cukup langkah kecil, dan akhirnya kita sampai di pos 3, pos terakhir sebelum ke puncak. Guys, kita tepat di pos 3, pintu hutan. Kita mau ngecamp di puncak 4. Akhirnya setelah jalan cukup lama, kita nyampe juga di pos 3. Di sini udah mulai terasa bedanya. View-nya kebuka lebar banget. Kabut sesekali lewat di antara lembah. Dan di depan kelihatan jelas jalur pasir yang nunggu buat didaki nanti. Ada satu shelter kecil, kita istirahat agak lama di sini. Duduk santai, lepas carrier, dan nikmatin angin yang terus menghembus dari bawah. Karena khawatir cuaca bakal berubah, kita mutusin buat langsung gas ke puncak. Mulai masuk ke area yang beda. Pintu hutan kecil, vegetasi mulai nutup di kanan kiri. Dan jalan berubah jadi campuran pasir, batu, dan akar. Langkah harus lebih hati-hati. Kadang licin, kadang miring, tapi suasananya adem banget. Di beberapa titik, cahaya matahari nyelip di sela ranting. Kabut tipis ngikutin dari belakang. Dan suara angin mulai samar di antara pepohonan. Rasanya kayak masuk di dunia lain. Tenang, tapi juga menantang. Setelah 2,5 jam di jalur, akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Guntur. Dan benar saja, hujan mulai turun. Angin dingin nyapu pelan seluruh area puncak. Kita langsung bagi tugas, ada yang nyari spot buat pasang tenda, ada yang jaga barang biar gak kebasahan. Di tengah sibuknya, tiba-tiba kita lihat sesuatu bergerak di balik kabut. Seekor babi liar, jalan santai keliling area puncak. Semua langsung waspada, tapi juga kagum. Rasanya kayak diingatkan bahwa di sini kita cuma tamu. Alam tetap punya caranya sendiri buat ngasih kejutan. Di antara suara kompor dan sutil yang nyentuh wajan, kita saling jaga bergantian. Karena dari tadi, babi liar itu masih berkeliaran di sekitar tenda. Suara rating patah bikin kita saling pandang. Dan benar, seekor babi muncul. Langkahnya pelan, tapi cukup dekat buat bikin jantung deg-degan. Pelan-pelan, langit mulai berubah warna. Kabut yang semalam tebal sekarang naik perlahan. Membuka pemandangan yang dari semalam cuma bisa kita tebak. Dingin masih nempel di ujung jari, tapi matahari pertama yang muncul. Rasanya cukup buat ganti semua lelah dan dingin tadi malam. Di titik ini, kita sadar, kadang perjalanan paling berat justru ngasih pemandangan paling indah di ujungnya.
Setiap langkah, setiap napas yang sempat terasa berat, ternyata punya arti kalau kita sabar ngelewatinnya. Angin pagi berhembus pelan, menyapu sisa hujan, bawa tenang yang gak bisa dijelasin. Dan di atas ini, semuanya terasa sederhana. Cuma langit, kabut, dan rasa syukur karena masih bisa berdiri di titik ini. Setelah malam panjang dan hujan di puncak, pagi ini rasanya damai banget. Gunung Guntur akhirnya nunjukin wajah paling indahnya. Dan ternyata pas bangun tenda kita dijebol babi. Untung aja gak nyeruduk pas kita tidur. Hal-hal kecil kayak gini yang bikin perjalanan selalu keinget. Capek, kedinginan, tapi semua terbayar pas lihat pemandangan kayak tadi. Kalau lo suka perjalanan kayak gini, jangan lupa subscribe biar bisa ikut lagi di cerita pendakian selanjutnya. See you guys!